Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pujarati dengan NIM 1911110043. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen kita, yaitu Ibu Winda, dengan mata kuliah Praktik Ibadah Kemasyarakatan dengan tema memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja saya paparkan tentang pidato tema saya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini dan di bulan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat dan kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu semoga salawat kita selalu mengalir keharibaan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan ini kita semakin cinta kepada Rasulullah, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, bahwasanya Rasulullah itu adalah contoh yang baik bagi umat manusia, yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang, melainkan pada bidang-bidang lainnya, dan itu sangat lengkap juga komplit. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya bagi umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kesejahteraan bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, budaya, hukum, untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keseluruhan tata krama, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah. Sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola pikir kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam bidang kehidupan berkeluarganya juga harus menjadi contoh bagi kita, bahwasanya Nabi sangat menyayangi istri-istrinya. Dia tidak pernah membanding-bandingkan istri ini dengan istri yang itu, dengan istri satu, istri kedua. Dia tidak pernah membandingkan istri-istrinya, selalu menyayangi istrinya. Dia tidak pernah malu untuk membantu pekerjaan istrinya, dan apa yang dapat ia kerjakan sendiri maka ia dapat mengerjakannya sendiri. Dia tidak pernah mempersulit istri-istrinya, tidak seperti yang kita lihat di kalangan masyarakat yang sekarang. Contoh, ada bapak-bapak itu keluar, dia lupa bawa kunci mobil dan dia tidak ingin masuk ke dalam rumah lagi, lalu dia meminta tolong kepada istrinya dikarenakan alasan dia malas untuk masuk ke rumah lagi. Itu tidak patut dicontoh ya, karena kita bisa mengambil kunci mobil itu sendiri dengan kaki kita kan, jadi tidak perlu untuk bantuan. Apalagi kalau istri sedang sibuk, kita bisa mengerjakannya sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita contoh bagaimana Rasulullah berbisnis. Dalam berbisnis itu Rasulullah sangat jujur. Rasulullah itu berbisnis dari umur 9 tahun. Bayangkan, dari umur 9 tahun, sedangkan di kalangan masyarakat yang sekarang anak-anak umur 9 tahun itu masih sibuk
dengan gadget, permainannya, bermain bersama teman-teman, juga belajar, itu baik juga. Cuman di masalah gadget itu tidak terlalu baik. Dan kejujuran Rasulullah inilah dia bisa mendapatkan julukan Al-Amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasul dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukmin, dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Kalau Rasulullah tidur, itu hanya matanya saja yang tidur, tetapi hatinya tetap berzikir kepada Allah. Beda dengan kita tidur ya tidur gitu ya, kita tidur semuanya tidur, tidak ada kita berzikir. Nah, itu contoh yang sangat baik yang harus diikuti untuk kita. Yang baik-baik dari Rasulullah itu harus patut kita contoh. Demikianlah pidato singkat tentang Maulid Nabi SAW. Semoga adanya peringatan Maulid Nabi ini bisa menjadi meneladani keseluruhan akan sifat beliau yang baik untuk kita. Semoga dapat kita contoh apa-apa yang baik tentang beliau kepada kita. Semoga hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya yang sangat besar dari beliau. Amin ya Allah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada salah-salah yang saya sebutkan tadi dalam contoh-contohnya di bidang yang salah satu bidang-bidang yang Nabi sudah contohkan kepada kita, jika ada salah kata itu saya minta maaf, karena manusia tidak luput dari dosa. Baiklah, terima kasih. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.